Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Allah kami, Tuhan kami yang kami sembah dan yang kami muliakan, kembali kami mengucap syukur oleh rahmat yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon dan pinta kami Bapa, semoga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terapkan, dapat menjadi ilmu kami, dapat menjadi penerapan kami ketika kami melakukan sesuatu yang paling berharga dalam dunia yang sesuai dengan kehendak. Semoga firman-Mu ini Bapa dapat menjadi sulung terang kami dan dapat menjadi motivasi kami untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di atas surga. Inilah kami pada saat ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Beginilah bunyinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema dengan tema mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kata kasih ini tidak asing lagi bagi kita. Namun kata kasih ini jarang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jarang sekali ketika kita melihat orang-orang yang kurang mampu, kita mengabaikannya. Ketika kita melihat orang-orang yang sedang kesusahan, sedangkan kita mempunyai sesuatu yang diperlukannya, kita menghiraukannya tanpa berbelas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, perlu kita ingat, kalau kita tidak mengasihi, sama saja kita tidak mengasihi Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kasih itu bukan awalnya berasal dari diri kita. Tetapi mari kita lihat mari kita bandingkan bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Buktinya apa? Yaitu dengan Tuhan Yesus, ya. Dengan Tuhan Yesus menebus segala dosa-dosa kita, yaitu dengan cara Tuhan turun ke bumi. Tuhan menjadi teladan bagi kita, dan pada akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, mempersembahkan daging dan darahnya untuk kita, agar kita tidak lagi terjerumus dalam keadaan dosa yang sangat fatal ini. Ketika Tuhan Yesus Kristus tidak mengasihi kita, seakan-akan kita berada dalam ambang neraka, yang di sana terdapat kertakan gigi yang sangat mengerikan. Jadi ketika kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menderita, Tuhan kita telah mempersembahkan dirinya untuk kita,
untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita mengasihi juga sesama kita. Nah, pertama dulu cara mengasihi yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah. Jangan kita bilang saya mengasihi Allah, tetapi kita jarang ke gereja. Jarang kita melakukan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan jarang kita melakukan apa yang telah dimandatkan oleh Tuhan. Kita manusia yang unik sebenarnya, yang mempunyai akal pikiran. Ya. Apa isi dari Markus pasal 12 ayat 30? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan benar-benar dengan melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Jangan terlena akan waktu. Jangan kira bahwa segala sesuatu potensi yang ada dalam dirimu adalah milikmu. Itu salah, saudara. Itu berasal dari Tuhan Allah yang berada di atas surga. Ya. Ketika engkau melihat orang-orang yang membutuhkan, bantulah. Kasih itu identik dengan peduli. Peduli, kita merasakan apa yang diderita orang lain. Jika engkau memiliki, ya, misalnya dalam kehidupan anak kos yang mahasiswa, jika seandainya temanmu merengek-rengek tidak ada beras, sedangkan kamu punya beras, bantulah dia sejenak. Jangan kira, biarkan dia, siapa suruh dia tidak berusaha dan tidak meminta kepada keluarganya. Mungkin pada saat itu dia merasa bahwa keluarganya tidak mampu, atau pada saat itu keluarganya memberitahukan bahwa masih belum ada uang untuk beli beras. Maka gerakan hatimu, saudara, untuk membantunya dengan sekejap. Jangan mengharapkan balasan, ya. Kadang orang memberikan kasih, memberikan balas. Nah, ini balasan saya, nanti ini balasan saya. Jangan. Ingat bahwa yang membalas itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan melihat dan melimpahkan segala berkat dalam kehidupanmu. Ya. Kemudian, kalau kita bandingkan pada Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, Tuhan Allah berfirman, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Nah, saudara-saudari, ikutilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu berasal dari hati. Ketika Tuhan menggerakkan hatimu, maka itulah perintah Tuhan. Jadi, saudara-saudari, marilah kita mengasihi sesama. Marilah kita mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dengan begitu, Tuhan Allah selalu mengasihi kita. Itu saja firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Tuhan kami yang kami puja dan yang kami sembah, kami telah menyelesaikan dan mengaparkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga firman ini dapat menjadi rema dan menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.